Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai anggaran biaya variabel. Beberapa materi yang akan kita pelajari dalam anggaran variabel ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat anggaran variabel. Yang kedua, perilaku dan karakteristik biaya variabel. Yang ketiga, satuan dasar kegiatan. Dan yang keempat, mengenai metode pemisahan biaya variabel. Adapun pengertian dari biaya variabel, anggaran biaya variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Itu menurut Hansen dan Moen. Sedangkan menurut Gillarso, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Dengan disusunnya anggaran variabel, maka manajemen perusahaan akan dapat lebih mengetahui berapa besarnya perubahan pendapatan dan perubahan biaya yang akan terjadi seandainya terjadi perubahan kapasitas yang dipergunakan di dalam perusahaan. Selain itu, ada anggaran tetap atau fixed budget. Ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu. Maka anggaran variabel ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas yang ada di dalam perusahaan. Adapun tujuan dari disusunnya anggaran variabel, tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya ini dipengaruhi oleh volume output. Anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya ini akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output, atau tingkat kegiatan perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevant range, yaitu suatu interval atas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut mengingatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang ini akan bisa berubah. Manfaat anggaran variabel. Ada beberapa manfaat dengan disusunnya anggaran variabel. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan memperoleh gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan khususnya menyangkut biaya tidak langsung ini akan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah. Jadi, manfaat penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan ini sangat besar, khususnya dalam perencanaan dan juga pengendalian penggunaan dana. Adapun perilaku dan karakteristik biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost ini adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan output yang produktif, sehingga jumlahnya akan tetap konstan selama jangka periode pendek dari suatu relevant range aktivitas. Adapun ciri-ciri dari biaya tetap atau fixed cost ini yaitu yang pertama, controllability. Artinya manajemen perusahaan dapat mengendalikan sebagian besar dari biaya tetap. Yang kedua, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan.
Artinya biaya tetap ini timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Yang berikutnya yaitu relevant range, yaitu batas sampai sejauh mana biaya ini betul-betul bersifat tetap. Yang keempat, dasar pengukurannya yaitu berdasarkan satuan waktu. Ciri berikutnya yaitu konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Artinya secara total ini tidak berubah untuk suatu periode waktu tertentu, namun cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah output, atau juga meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan atau output yang diproduksi. Yang keenam, ciri-ciri biaya tetap yaitu tanggung jawab pengendaliannya lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif. Yang berikutnya yaitu biaya variabel atau disebut juga variable cost, yaitu biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas produksi perusahaan. Adapun ciri-ciri dari biaya variabel, yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Ciri yang ketiga, ini dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dan ciri biaya variabel berikutnya ini dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Dengan kata lain, biaya tersebut terdapat unsur biaya yang sifatnya tetap dan unsur biaya yang sifatnya variabel. Biaya yang sifatnya tetap akan sama jumlahnya dan biaya yang sifatnya variabel ini akan meningkat jumlahnya apabila terjadi peningkatan aktivitas dan sebaliknya. Adapun ciri-ciri dari biaya semi variabel, yang pertama, meskipun tidak ada aktivitas, biaya ini akan tetap ada. Yang kedua, total biaya semi variabel ini akan berubah jika aktivitas perusahaan juga berubah. Selanjutnya, satuan dasar kegiatan. Dalam memilih satuan dasar kegiatan untuk perkiraan anggaran variabel, sebaiknya berhubungan dengan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Sebagai contoh, untuk biaya listrik, ada suatu perusahaan. Output pada bagian pembagian listrik yang berwujud daya listrik ini digunakan untuk seluruh kegiatan perusahaan. Satuan kegiatan digunakan dalam hal ini adalah kWh atau kilowatt hours. Oleh karena itu, perhitungan anggaran variabel ini harus didasarkan pada satuan tersebut. Penentuan satuan dasar kegiatan. Penentuan satuan dasar kegiatan dalam suatu perusahaan ini harus dinyatakan dalam satuan kegiatan atau activity base. Misalnya untuk jam mesin langsung atau direct machine hours, kemudian untuk jam kerja langsung atau direct labor hours, untuk jam reparasi langsung direct repairs hour, dan kilowatt per jam atau kilowatt per hours. Pemilihan satuan kegiatan harus menunjukkan hubungan yang betul-betul kuat antara biaya dengan tingkat kegiatan. Bila tidak, maka analisa variabilitasnya ini tidak akan berguna. Dalam pemilihan satuan kegiatan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu antara lain, yang pertama, satuan kegiatan ini harus dipahami dan diterima.
Kemudian, satuan kegiatan ini juga harus mampu menunjukkan atau mengukur naik ataupun turunnya tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. Yang ketiga, satuan kegiatan ini hendaknya sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel yang lain selain output dan tingkat kegiatan. Metode variabilitas biaya. Metode variabilitas biaya adalah metode yang dipakai untuk memperkirakan suatu unsur biaya tetap dan besarnya unsur biaya variabel dari suatu biaya semi variabel. Ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dari suatu biaya semi variabel. Yang pertama yaitu metode biaya berjaga-jaga atau standby cost method. Metode ini memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel yang dilakukan dengan cara menggantikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas berhenti ini merupakan unsur biaya tetap. Sedangkan untuk unsur biaya variabel ini diperhitungkan dengan mengurangi biaya total pada aktivitas tertentu dengan besarnya biaya variabel. Biaya variabel persatuan ini dihitung dengan membagi besarnya biaya variabel dengan besarnya aktivitas. Metode yang kedua yaitu metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah cara untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan jumlah data yang terbatas. Metode tinggi rendah ini melibatkan pengambilan level aktivitas tertinggi dan level aktivitas terendah dan kemudian membandingkan total biaya di setiap levelnya. Jika biaya variabel adalah biaya tetap per unit dan biaya tetap besarnya tetap sama, adalah mungkin untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel dengan menyelesaikan suatu persamaan. Salah satu keunggulan yang dimiliki metode tinggi rendah ini adalah penggunaannya yang sangat sederhana, sehingga ini akan dapat dihitung dan dapat dipakai dengan mudah. Sementara untuk kekurangannya adalah metode tinggi rendah ini cenderung masih kurang teliti dan juga kurang cermat karena hanya berdasarkan pada berapa besar tarif untuk variabel satuan. Ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung metode tinggi rendah. Persamaan Y sama dengan A plus BX. Cara menentukan biaya variabel satuan, yaitu B, yang dinyatakan dengan B. Untuk biaya tertinggi, yaitu YT, sama dengan A plus BXT. Untuk biaya terendah, bisa menggunakan YR, sama dengan A plus BXR. Sementara untuk perbedaannya, yaitu YT kurang YR, sama dengan BXT kurangi BXR. Jadi kita bisa mencari nilai B-nya, itu B kali XT kurangi XR sama dengan YT kurangi YR. Di mana YT adalah jumlah biaya yang ada pada titik tertinggi, YR merupakan jumlah biaya pada titik terendah, A merupakan jumlah total dari biaya tetapnya, XT adalah kapasitas tertinggi, XR adalah kapasitas terendah. Kemudian cara untuk menentukan berapa besar biaya tetap itu dilambangkan dengan A. Total biaya yang ada pada biaya tetap ini bisa dihitung dengan melalui biaya titik tertinggi maupun titik terendah. Ada rumusnya yaitu Y sama dengan A sama dengan YT kurangi BXT.
Cara menentukan berapa besar anggaran fleksibel. Setelah sebelumnya sudah berhasil menentukan nilai A, biaya tetap, dan B, biaya variabel, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan menentukan berapa besar persamaan maupun rumus untuk biaya anggaran fleksibel yang dirumuskan dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, berikut merupakan contoh dari kegiatan reparasi dan juga pemeliharaan yang ada pada PT Indah Jaya tahun 2017. Di sini terlihat dalam 1 tahun bulan pertama sampai bulan ke-12 biaya reparasi dan pemeliharaannya. Total sebesar 8.245.000. Kemudian untuk jam mesinnya selanjutnya, informasi di bawah ini mengenai biaya reparasi dan juga pemeliharaan dari PT Indah Jaya dengan berdasarkan tingkat kegiatan tertinggi dan terendahnya. Untuk biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tertinggi tadi 1 juta, biaya terendahnya 400.000, sehingga selisih biaya tertingginya adalah 600.000. Kemudian untuk jumlah jam mesin, biaya tertingginya 8.000, biaya terendahnya 4.000, sehingga selisihnya 4.000. Jadi untuk biaya variabelnya dengan cara menghitung biaya reparasi, selisihnya yaitu sebesar 600.000 dibagi dengan selisih jumlah jam mesin 4.000. Sehingga ketemu 150. Ini adalah per jam mesinnya, biaya variabelnya. Sementara itu, untuk perhitungan mengenai biaya tetap di dalam suatu reparasi dan juga pemeliharaan mesin ini bisa diperhatikan berdasarkan tabel di bawah ini. Di sini terlihat ada biaya reparasi dan pemeliharaan, juga kegiatan pada titik tertinggi dan titik terendah. Fungsi dari adanya biaya reparasi dan juga pemeliharaan ini akan dinyatakan secara sistematis Y sama dengan A plus BX. Sehingga dari tabel di atas kita dapat menentukan nilai persamaan linearnya, yaitu Y sama dengan 200.000 yang merupakan biaya tetap ditambah 100X yang merupakan biaya variabel. Metode yang ketiga yaitu metode perkiraan langsung. Metode ini hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, yaitu saat perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode perkiraan langsung ini dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisis data historis dan kebijaksanaan manajemen. Beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan yaitu yang pertama, suatu bagian baru saja didirikan, kemudian dilakukan kegiatan ini tidak rutin, kemudian dipakainya mesin baru. Yang keempat, terjadinya perubahan pada metode produksi, dan yang kelima, terjadinya perubahan manajemen. Berikut contoh kasus, misalnya anggaran biaya produksi tahun 2016 sebesar 5 juta dengan produksi sebesar 1000 unit. Bila biaya tetap per unit itu diperkirakan sebesar 60% dan biaya variabelnya 40%, maka biaya variabel per unit ini dapat dihitung. Biaya tetapnya per tahunnya 60% dikalikan 5 juta sama dengan 3 juta.
Biaya variabelnya 40% kalikan 5 juta, yaitu 2 juta. Sehingga dari sini kita bisa mencari biaya variabel per unitnya, yaitu 2 juta dibagi dengan jumlah produksi 1000 unit. Sehingga biaya variabel per unit yaitu Rp2.000. Yang keempat, metode diagram pencar. Langkah pertama menggunakan diagram pencar, yaitu mengumpulkan data dari jumlah biaya-biaya masa lalu di berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan melalui grafik sumbu, dua sumbu, yaitu sumbu vertikal Y yang menggambarkan biaya, sedangkan sumbu variabel horizontal X ini menggambarkan tingkat kegiatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik-titik tersebut. Untuk menentukan besarnya komponen biaya tetap, ini perlu dilakukan cara memperpanjang garis lurus hingga memotong sumbu vertikalnya. Nah, perpotongan sumbu vertikal ini menunjukkan jumlah biaya tetap atau total fixed cost atau fixed cost. Biaya variabel total dapat dihitung dengan mengurangi biaya totalnya, total cost dikurangi dengan total fixed cost-nya. Biaya variabel unit ini kemudian dapat dihitung dengan membagi biaya variabel dengan tingkat aktivitas atau produksinya dan biaya total yang dipilih. Kemudian bentuk anggaran variabel. Anggaran variabel ini disusun untuk periode yang akan datang dan disajikan bisa dalam bentuk formula, bentuk tabel, atau bentuk grafik. Dalam setiap anggaran yang disajikan, ini akan menunjukkan bagian atau departemen mana yang menyusun anggaran tersebut dan dasar aktivitas apa yang digunakannya. Bagian produksi menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit penjualan. Bagian penyediaan tenaga listrik menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas KWH. Kemudian bagian pemasaran menyusun anggaran variabel dengan aktivitas jam kerja langsung misalnya. Selain dasar aktivitas yang digunakan, penyusunan anggaran variabel ini juga harus didasarkan pada relevant range tertentu. Yang pertama, jika digambarkan dalam bentuk formula. Bentuk formula atau bentuk rumus adalah cara penyajian anggaran variabel dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Bentuk umum dari bentuk formula yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah jumlah biaya, A adalah komponen biaya tetap per periode, B adalah komponen biaya variabel per unit, dan X adalah unit kegiatan yang dilakukan. Kemudian bentuk tabel, anggaran variabel dalam bentuk tabel ini merupakan anggaran yang menyajikan anggaran biaya pada berbagai tingkat aktivitas pada relevant range tertentu. Nah, dalam bentuk tabel, setiap biaya disajikan dalam bentuk total tanpa menunjukkan unsur biaya tetap dan biaya variabelnya. Jadi tidak terlihat dalam bentuk tabel ini berapa besarnya biaya tetapnya dan berapa besarnya biaya variabelnya. Nah, misalnya anggaran produksi PT F&F pada tahun 2016 disusun pada alternatif 5.000 unit, 5.400 unit, 5.600 unit, dan seterusnya. Nah, terlihat seperti tabel seperti ini. Kemudian yang ketiga, bentuk grafik. Sesuai dengan namanya, maka anggaran variabel yang satu ini akan disajikan dengan grafik sesuai dengan data yang ada. Anggaran variabel ini ditampilkan dengan bentuk grafik dipakai sebagai pelengkap kedua bentuk sebelumnya, yaitu bentuk formula dan bentuk tabel.
Dapat digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat outputnya. Dalam bentuk grafik, anggaran variabel ini akan disajikan dalam bentuk grafik dua sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal menunjukkan biaya dan sumbu horizontal menunjukkan aktivitas. Nah, berikut adalah bentuk grafik dari anggaran biaya variabel. Dari bentuk formula dan tabel ini diketahui biaya tetap per tahunnya sebesar 7.500.000 dan produksi biaya total pada total produksi 5.000 unit yaitu tadi sebesar 57.500.000. Tingkat produksi sebesar 5.200 unit, biaya totalnya yaitu sebesar 59.500.000 dan seterusnya. Baik, ini adalah materi mengenai biaya variabel. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti agar channel ini terus bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.